Ya, terkait vitamin apa sih yang baik, karena kemarin tuh ada yang nanya vitamin D yang baik apa sih Bun, dan juga aku bakal bahas sering kelayangan. Kenapa sih sering kelayangan, mata buram, dan biasanya itu kayak ngeblur gitu, itu ada nggak sih hubungannya sama asam lambung sebenarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku Adifa dan Bunda. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Aku happy banget ya karena tadi habis live di YouTube. Alhamdulillah banyak banget yang datang. Mohon maaf kalau misalnya banyak pertanyaan yang belum aku jawab, karena aku tuh saat ini semuanya terjadwal ya. Dari jadwal live, jadwal tag video, jadwal makan, jadwal tidur, jadwal nganterin anak sekolah, nemenin anak belajar, semuanya terjadwal ya. Jadi aku harap kalian juga bisa mengikuti ya. Jadi ambil baiknya, buang buruknya. Semuanya itu saat ini aku tuh harus disiplin, dari makanan, dari pikirannya juga harus dikontrol, olahraganya. Jadi setiap pagi itu aku harus banget melakukan olahraga ya, meskipun 15-20 menitan aja, yang penting keluar keringat, treadmill atau jalan, bahkan hanya berjemur di panas matahari pagi, yang penting kena matahari ya. Agar kita tuh selalu terkontrol dan sehat ya, jangan sampai kita terlalu capek dengan pekerjaan, tidak memperhatikan kesehatan badan kita ya. Nah tadi itu aku live ya, alhamdulillah meskipun nggak sampai ratusan sih yang hadir, tapi ini perdana banget ya, aku live di 2024, jadi aku udah lama banget nggak live ya. Semoga selanjutnya aku akan terus live di YouTube ya, jadi kalian wajib banget subscribe channel aku ya, agar kalian mengetahui aku kira-kira hari ini upload apa, apakah aku live atau gimana. Jadi aku bakal rutin live ya, kalau misalnya nggak 2 kali seminggu, 3 kali seminggu, nanti aku bakal atur aja jadwalnya ya. Nah teman-teman, di video kali ini aku bakal bahas lagi ya seputaran asam lambung, GERD, anxiety. Nah jadi tadi tuh banyak banget yang bertanya ya, masih ada sensasi, masih ada perih. Jadi perih-perih itu karena biasanya ada radang ataupun ada iritasi. Jadi saran aku, kalian jangan telat makan, makanan yang dikunyah halus. Kemudian porsinya jangan berlebihan, hindari berbaring setelah makan, karena itu bisa menjadi pemicu ya. Kemudian kalau yang masih sering lemas, tadi juga ada yang masih sering lemas, kelayangan, itu kenapa? Karena lemas ini kita biasanya kekurangan cairan, kekurangan mineral, sehingga bawaannya lemas aja ya. Udah makan lemas aja. Jadi saran aku, minum air putih yang hangat, sering, istirahatnya yang cukup. Kemudian juga saran aku konsumsi vitamin. Kemarin tuh ada yang nanya, vitamin D yang aman apa sih Bun, yang baik untuk pejuang asam lambung? Pada saat itu aku menyarankan untuk konsumsi neurobion, tapi ada yang nggak cocok. B kompleks juga ada yang nggak cocok. Kira-kira yang bagus lagi apa ya Bun? Saran aku sih bisa konsumsi Black Forest, tapi itu menurut aku harganya lumayan ya. Kalau ukuran kecil aja 200-an, ada yang 400-an, tapi tergantung ukurannya sih ya. Dan kalau mau lebih aman, saran aku konsultasikan ke dokter ya. Oke ya teman-teman, langsung saja di sini aku bakal bahas lagi pertanyaan dari subscriber aku ya, atas nama Hesti Rapunzel ya, nggak bisa namanya sih susah banget ya. Bunda, apakah bisa kita makan wafer ya, kayak wafer Tenggo, aman gak ya untuk asam lambung? Nah terkait makanan ini sebenarnya cocok-cocokan, aku tuh sering banget nge-share ya menu-menu makanan aku, menu sehat buat aku, tapi cocok sama aku kan belum tentu cocok sama kalian. Jadi kalau misalnya kalian penasaran nih, aku pengen banget nih nyobain roti, aku pengen banget nih nyobain wafer atau kue coklat, boleh nggak sih kira-kira? Saran aku coba sedikit dulu ya, tapi cobanya itu setelah makan nasi, jangan dalam keadaan perut kosong. Sama halnya dengan wafer Tenggo. Saat ini aku tuh udah makan wafer Tenggo ya, makan wafer Tenggo, makan momogi, apa aja udah bisa, tapi masih aku kurangi, jadi nggak banyak-banyak, dan aku tuh konsumsinya kadang habis makan nasi atau setelah sarapan, jadi nggak rutin setiap saat ngemil ini ngemil itu ya. Dan kalau misalnya kayak masih banyak banget sensasi kayak perih, saran aku sih hindari dulu ya, karena wafer Tenggo ini kan agak keras, kemudian juga dia mengandung coklat gitu ya, atau mengandung krim-krim gitu. Kalau asam lambung yang masih perih atau misalnya yang ada iritasi, ada radang, itu nanti bakalan langsung perih atau langsung ada sensasi. Jadi kalau misalnya penasaran, boleh dicoba, kalau nggak cocok dihindari atau dikurangi dulu ya. Nah kemudian di sini aku bakal bahas juga atas nama Andi Harmi. Andi Harmi, Bunda, aku penderita GERD, anxiety Bun, masih sering kelayangan Bun. Oh ya Bun, aku penglihatan kabur, apakah itu efek dari asam lambung ya? Ini ada yang nanya lagi, penglihatannya kabur, pusing, kelayangan, apakah itu efek dari asam lambung? Yes,
Jadi aku juga pernah, kenapa ini terjadi, karena asam lambung kita naik ya, naik ke kepala. Jadi kita juga bisa mempengaruhi ya, itu asam lambung kita mempengaruhi urat saraf mata kita, sehingga biasanya kayak belur, kadang air mata kita keluar terus, itu juga dari asam lambung. Dan aku tuh taunya pada saat itu aku konsultasi ke dokter, dan juga teman aku ada yang pengalaman, dia tuh kayak buram banget matanya dan sering keluar air mata, padahal dia nggak nangis nggak sedih. Ternyata itu karena urat saraf matanya itu ya, asam lambung naik, jadi mempengaruhi atau mendekati urat saraf mata, sehingga membuat kita kayak pusing, kadang berkunang-kunang, kadang kayak berair, kadang-kadang buram. Jadi itu ada aja sensasinya. Jadi cara mengatasinya gimana? Kalau udah ngalamin ini ya, hindari makanan pantangannya, jangan telat makan, hindari berbaring setelah makan. Kemudian selain itu juga konsumsi obat-obatan agar asam lambung tidak naik ya. Obat-obatan yang aku konsumsi pada saat itu tadi juga nanya ya, ada Nexium, Fometa, itu gimana caranya? Jujur aku itu konsumsi Nexium, Fometa itu dari dokter, resep dokter, karena hasil endoskopi aku keluar, aku ada peradangan dan gasnya itu banyak, makanya disaranin untuk konsumsi Nexium dan juga Fometa, tapi itu harus sesuai resep dokter ya. Nah, kemudian untuk obat-obatan yang aman itu kita konsumsi, menurut aku ya, Sukralfat itu boleh di stok di rumah karena itu aman. Yang Inpepsa itu menurut aku bagus, harganya lumayan 100 ribuan. Kemudian Herbafomis juga bagus, itu dari jahe kandungannya, jahe emprit, jadi menurut aku aman. Jadi kalau misalnya kalian tiba-tiba kamu, boleh konsumsi itu ya. Nah, kemudian kalau masih kelayangan, tidurnya harus cukup, istirahatnya harus cukup, dan juga jauhi kayak sayur-sayuran putih ya, seperti kol, sawi, selain itu juga toge, hindari buah-buahan yang asam, agar asam lambungnya nggak naik ya. Bisa nggak sih berpengaruh ke vertigo? Bisa banget. Aku juga pernah ya, dan pada saat itu kata dokter aku vertigonya karena apa? Karena kecapean, istirahatnya kurang, dan asupan-asupan aku itu kurang ya, seperti buah-buahan kurang, vitaminnya kurang. Jadi pada saat itu aku disaranin untuk istirahat yang cukup, pola makannya dijaga, tidurnya cukup, minum air banyak ya, yang banyak, air hangat, hindari dulu kayak soda, kafein yang warna-warna dihindari dulu. Kemudian aku juga disaranin konsumsi vitamin. Vitaminnya aku konsumsi itu adalah B kompleks, kalau nggak B kompleks Neurobion atau Blackmores ya. Itu bagus, tapi harganya menurut aku lumayan banget. Nah, selain itu boleh nggak sih kita konsumsi kayak obat-obatan tradisional? Boleh, jahe kunyit boleh, tapi caranya perhatikan, dan lebih sehat itu kita buat sendiri kata dokter ya. Aku tuh selalu nanya ke dokter, boleh nggak sih aku konsumsi kayak jamu gendong bawa keliling itu? Boleh, tapi pastikan harus bersih, karena lambung kita itu kan sensitif. Jadi jangan sampai kurang bersih, itu nanti bakalan ada virus, ada bakteri dan sebagainya. Jadi menurut dokter, kalau kita mau konsumsi atau mau ikhtiar sama kunyit, jahe, ataupun rempah-rempah tradisional, mendingan kita buat sendiri. Itu menurut dokter aku lebih aman dan lebih sehat. Seperti itu ya. Dan untuk konsumsi jahe kunyit, saran aku itu setelah makan nasi. Tadi juga ada yang nanya cara buat tepung garut. Tepung garut itu bisa dibuat diseduh dengan air panas, ataupun juga bisa diaduk di dalam panci di atas kompor ya. Tapi sering banget aku buat diaduk aja di mangkok agar tidak membuat panci kotor. Aku tuh malas banget nyuci ya. Jadi biasanya ambil 1-2 sendok tepung garut, aku larutkan dengan air biasa dulu, kemudian kocok ya, ataupun dilarutkan. Setelah larut aku siram pakai air panas, tambahin gula aren atau tambahin madu, itu bagus, enak. Tapi kalau misalnya nggak mau pakai madu, nggak mau pakai gula aren, boleh original. Atau pengen yang jenang gemi atau yang langsung jadi aja, jenang gemi itu bagus juga. Dikonsumsi 30 menit sebelum sarapan ya, setiap hari. Itu bisa membuat lambung kita enak, lebih adem, dan nggak bakalan perih-perih lagi. Nah, seperti itu ya. Nah, ada juga yang bertanya terkait asam lambung sering muncul di sore hari. Next video aku bakal bahas ya. Jadi teman-teman terapkan terus 3P-nya agar asam lambung itu nggak sering kambuh-kambuhan. Karena kalau misalnya kita udah happy, pikirannya udah dikontrol, makanannya udah diterapkan, hindari makanan-makanannya yang memicu, kemudian pola hidupnya, olahraganya sudah diterapkan, itu nanti lama-lama bakalan normal lagi ya. Jadi asam lambung ini nggak boleh dibiarin. Kalau misalnya kalian ngalamin sensasi, jangan didengar aja, harus dilawan. Dengan cara apa? Makanan yang sehat, buah-buahan yang sehat, minumnya yang banyak.
Kemudian saran aku juga kalian harus istirahatnya yang cukup, terutama dari pola pikirnya dikontrol. Kalau anxiety-nya masih sering kumat, lawan dengan melakukan hal-hal yang menyenangkan, meditasi, relaksasi, atau olahraga. Olahraga itu bisa membuat kita itu lebih happy, membuat kita lebih semangat, menumbuhkan aura-aura positif kita. Untuk melakukan olahraga itu menurut aku adalah salah satu cara ampuh kalau kita ingin cepat terbebas dari asam lambung. Jadi kalau misalnya kita udah senang, udah happy, pikirannya udah tenang, udah terkontrol, makanya udah diterapkan, dan juga tidurnya yang cukup, pola hidupnya, pola makannya, pola pikirnya, semuanya itu udah semuanya terjadwal, semuanya dikontrol, diterapkan dengan baik, itu nanti bakalan sembuh total dan gak bakal balik-balik lagi ya. Jadi asam lambung itu bisa sembuh tergantung dari pola hidup masing-masing orang. Kalau misalnya udah sembuh tapi masih sering bandel, udah enakan nih, masih makan cabai, pedas, dan lain sebagainya, itu nanti bisa muncul kambuh kapan aja. Jadi harus hati-hati, harus waspada. Bukannya asam lambung itu nggak bisa sembuh total, tapi kalau misalnya kita udah sembuh tapi tetap aja makanannya masih yang aneh-aneh, atau masih mencoba-coba yang nggak boleh, kayak cabenya banyak, cabai hijau terutama ya, banyak banget tuh teman-teman ya yang makan cabai hijau, soda, kemudian kafein, masih sering ngopi, itu bisa saja kamu meskipun tadinya kata dokter udah sembuh nih, udah nggak bakal kambuh lagi, sebenarnya tergantung dari kitanya ya. Kalau kitanya udah disiplin dari berbagai hal, makanya sampai saat ini aku tuh semuanya dijadwalin, dari makan, bangun tidur, sampai mau tidur lagi semuanya terjadwal. Kalau terlewat mungkin karena aku kecapean atau mungkin kerjaan yang lainnya belum beres kayak gitu ya. Jadi semuanya itu harus terkontrol. Dan untuk cemilan aku tuh lebih banyak masak sendiri, lebih banyak buat sendiri. Untuk cemilan-cemilan anak juga biasanya aku ke supermarket sendiri belanja. Jadi nggak usah lagi jajan-jajan di luar, karena menurut aku buatan sendiri itu lebih higienis, lebih aman, dan lebih hemat juga ya menurut aku. Jadi buat kalian, ayo berkreasi, jangan mau tidur aja, jangan mager-mageran itu nggak bagus ya. Jadi seperti itu ya, terkait kelayangan, terkait vitamin juga ya. Blackmores itu kalian pasti tahu ya, cari aja di Google atau di YouTube juga banyak ya, menyediakan video-video yang bermanfaat, dari meditasi, relaksasi, yoga, itu banyak banget di YouTube, kalian boleh searching aja. Aku juga sering sih ikut-ikutin yang di YouTube, karena menurut aku YouTube itu adalah wadah yang baik banget ya, yang positif banget, karena banyak banget video-video yang bermanfaat untuk aku dan juga untuk teman-teman semua ya. Oke ya, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Yang bertanya juga nonton video ini, nantikan terus ya, aku bakal live, semoga aja bisa 2 kali seminggu atau bahkan setiap hari sesempatnya aku. Semoga video-video aku juga bermanfaat untuk kalian semua ya. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Diva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!